Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali menjumpai Anda di edisi Lintas Benua Sepekan Minggu 19 Juni 2022. Tentunya bersama saya Amiratun Nahar. Tentunya pemirsa semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan disiplin protokol kesehatan. Dan serangkaian berita terpilih akan kami sajikan untuk Anda dan inilah informasinya. Pemirsa, ratusan botol minuman beralkohol dan ratusan ribu batang hasil tembakau dimusnahkan kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Banjarmasin lantaran melanggar atau memakai hak cipta cukai palsu. Sebanyak 1.600 liter lebih minuman yang mengandung etil alkohol dimusnahkan kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Banjarmasin dengan menggunakan alat berat. Pemusnahan ribuan liter minuman beralkohol ini merupakan hasil penindakan dari 497 pelanggaran sejak tahun 2020, 2021, dan kuartal pertama 2022 dengan total nilai barang sebesar 1,5 miliar lebih. Tidak hanya minuman beralkohol, ratusan ribu lebih batang hasil tembakau dan 351 paket barang kiriman pos juga ikut dimusnahkan dengan cara dibakar. Rata-rata barang yang dimusnahkannya melanggar lantaran memakai cukai bekas, cukai palsu, dan tidak dilengkapi cukai. Hari ini kita memusnahkan barang-barang atas penindakan karena pelanggaran peraturan kepabeanan dan cukai. Di antaranya adalah rokok, kemudian minuman mengandung etil alkohol, kemudian barang-barang itu ya Pak, sex toys ya, yang dari kiriman dari pos. Jumlah rokoknya 942.448 batang rokok, kemudian minuman mengandung etil alkoholnya 1.603 liter. Untuk kiriman posnya ada 351 paket. Kebanyakan ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara apa? Tadi tidak membayar cukai, salah satunya itu. Lebih jauh, Edi menambahkan akibat adanya penyelundupan barang ini, kerugian negara ditaksir mencapai 645 juta lebih. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya, Komisi 5 DPR RI di bawah pimpinan Wakil Ketua Saifullah Tamliha memantau langsung proyek penataan kawasan Sekumpul Martapura yang diduga ada masalah dalam pengerjaannya. Politisi asal Kalsel ini pun mengkritisi hasil pekerjaan yang dinilai tidak maksimal dan mendesak Kementerian PUPR bertindak tegas kepada kontraktor untuk segera melakukan perbaikan dan jangan diterima sebelum pekerjaan ini berkualitas baik. Rombongan Komisi 5 DPR RI dipimpin langsung Wakil Ketua Saifullah Tamliha melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan, khususnya ke Martapura, Kabupaten Banjar. Kedatangan para wakil rakyat ini untuk melihat dan memantau secara langsung proyek penataan kawasan Sekumpul Martapura yang diduga bermasalah dalam pengerjaannya. Saat bertemu dengan jajaran pelaksana proyek penataan kawasan Sekumpul ini, Komisi 5 DPR RI mengkritisi hasil pekerjaan yang dinilai tidak maksimal, serta keberadaan trotoar yang dibangun yang diduga tidak sesuai spek sehingga merugikan pengguna seperti para difabel. Anggota Komisi 5 DPR RI, Sadewo, mengungkapkan penataan kawasan Sekumpul ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kawasan religi Sekumpul, sehingga bisa menjadi tempat wisata religi nasional, bahkan internasional. Karena itu pekerjaannya harus baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Hadir di sini yang dipimpin oleh Pak Saiful Tamliha, Wakil Ketua Komisi 5, menyaksikan secara langsung. Jadi kami tidak hanya sekedar informasi, tidak sekedar laporan, tetapi saya melihat fakta. Kami melihat fakta. Faktanya masih jauh daripada baik. Ya, maka harus disempurnakan. Mengingat kiai besar kita, tokoh besar kita ini adalah menjadi tokoh besar nasional maupun Asia, tidak hanya di Indonesia saja. Maka jangan sampai dieksploitasi atau dikapitalisasi proyek-proyek ini untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Kita tunaikan pekerjaan ini sebaik-baiknya untuk marwah
dan martabat kiai besar kita, dan juga untuk marwah Kabupaten Banjar ini, sekumpul ini, yang bisa kita dorong untuk menjadi wisata religi di taraf di tingkat internasional. Tidak hanya untuk menunjang bagaimana pada saat haul atau pada saat pengajian besar itu berjalan secara lancar saja, tetapi kita siapkan penataan kawasan ini itu menjadi kedepannya akan menjadi kawasan internasional, kawasan religi internasional. Anggota Komisi 5 DPR RI pun mendesak Kementerian PUPR bertindak tegas kepada kontraktor untuk segera melakukan perbaikan dan jangan diterima sebelum pekerjaan ini kualitasnya baik. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur Kalsel Sabiri Nur melakukan peletakan batu pertama pembangunan perkuatan tebing Sungai Martapura di kawasan Pondok Pesantren Darussalam. Proyek ini diharapkan mampu mengurangi dampak gerusan air dan banjir. Sementara itu juga pemirsa, pembangunan perkuatan tebing Sungai Martapura oleh Pemprov Kalsel ini di kawasan Pondok Pesantren Darussalam Martapura disambut gembira pihak Ponpes lantaran kondisi tebing yang terus tergerus air. Proyek pembangunan perkuatan tebing Sungai Martapura sepanjang 171,25 meter kali 6 meter resmi dimulai. Ditandai peletakan batu pertama oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur beserta para alim ulama, tokoh agama, serta guru pondok pesantren Darussalam Martapura. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Adapun pengerjaan siring meliputi pemasangan tiang pancang beton, diawali dekat jembatan kembar Antasan Senor hingga parkir pondok pesantren Darussalam. Perkuatan tebing ini merupakan bentuk perhatian Gubernur Kalimantan Selatan terhadap fasilitas pondok pesantren Darussalam yang telah melalui kajian teknis sejak tahun 2020 lalu dan dianggarkan melalui APBD Kalimantan Selatan tahun 2022 senilai 21,9 miliar rupiah. Dan kita memberikan tentunya bantuan dalam rangka memperlancar nanti proses belajar mengajar di pesantren ini, di mana kita tahu bahwa pesantren Darussalam adalah pesantren yang sudah berumur lebih 1 abad dan bangunannya di pinggir sungai sudah ya boleh dikatakan mau roboh, dan jadi ini harus segera dibantu. Dianggarkan sekitar 21,9 miliar, jadi hampir 22 miliar. Nah ini kan terlihat dari dulu kan sudah ada mengalami penurunan, istilahnya pergeseran. Bangunan Darussalam kan sudah mengalami pergeseran, apalagi sudah tua kan bangunannya. Nah ini perlu penguatan. Sekitar 227 hari kalender. Lokasinya persis di belakang ini tadi kan, sekitar panjang 171,25 meter dengan lebar kurang lebih 6 meter dengan urukannya kan, dengan ininya lah. Itu hanya berupa siring aja atau ada bangunan lagi di atas? Siring aja. Siring. Oh, sisi sebelah sini aja berarti Pak. Ya, ya. Yang terkena rumah warga gimana Pak? Ya, Yang terkena rumah warga sendiri gimana? kemarin sudah ada pembebasan lahannya ada. Saat ini pengerjaan telah masuk tahap pembongkaran bangunan kelas pondok pesantren yang terbuat dari kayu, serta dapur warga yang terdampak proyek pengerjaan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Kiai Haji Muhammad Hussein, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dimulainya pembangunan perkuatan tebing Sungai Martapura. Menurutnya pengerjaan siring ini merupakan hal yang sangat dinantikan pihaknya karena terjadinya penurunan bangunan Pondok Pesantren Darussalam dan sekitarnya akibat tergerus air sungai dan terdampak banjir. Selama pengerjaan proyek, 33 lokal tempat santri belajar dibongkar dan akan dibangun kembali setelah pekerjaan siring selesai dibuat.
telah selesai, Siring dibangun, kita akan membangun kembali pondok yang telah dirobohkan kemarin yang berupa ulin, bangunan ulin. Oleh karena itu, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kebetulan yang dibawakan kemarin sebanyak 33 lokal untuk tingkat awaliyah. Coba kita bayangkan sendiri, satu lokal berisi kurang lebih 80 orang. Jadi santri yang kita pindah saat ini untuk lokasi yang berada di daerah pondok pesantren yang di Jalan Perwira itu kurang lebih 3.000 tingkat ibtidaiyah yang kita pindah. Oleh karena itu, harapan kita ke depan nantinya pembangunan itu disesuaikan dengan santri yang ada di sana yang akan dipindah. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Kami akan hadir usai jeda pemirsa dengan informasi keberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci. Tetaplah bersama kami di Lintas Bandua Sepekan.